Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasilil habib marwa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال باب الاجتهاد. Kita akan mengulangi sedikit tentang ijtihad kemarin yang mungkin belum 100% jelas. Apa-apa kita ulang lagi sekali untuk lebih jelas lagi, di mana kita sudah sampaikan bahwasanya ijtihad itu kadangkala boleh, jaiz, kadangkala wajib. Apa itu ijtihad? Kita sudah sampaikan juga pengertian ijtihad, badlul majhud fi tahsilil maqsud, yang artinya adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Mencurahkan segala kemampuan apa maksudnya? Secara akli, secara akal, kemampuan akal maupun kemampuan rasa. Untuk apa? Untuk menghasilkan tujuan. Itu disebut ijtihad. Kalau dalam ilmu-ilmu mujtahid yang kenal seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan masih banyak mujtahid yang lain, yang emang nggak semua ulama mujtahid itu ada sejarah kehidupannya ataupun karangannya, karena istilah mujtahid itu ada belakangan. Zaman Imam Syafi'i, zaman ulama-ulama dulu tuh istilah mujtahid mutlak tuh nggak ada. Ada ya belakangan. Maka jangan kaget kalau ada sebagian ulama disebut mujtahid mutlak, tapi karangannya nggak ada kenal, orangnya nggak begitu terkenal. Karena zaman Imam Syafi'i sendiri mujtahid mutlak tuh banyak, bukan Imam Syafi'i doang. Cuman Imam Syafi'i inilah yang dia punya karangan, dia punya murid meneruskan apa yang ditinggalkan ataupun diajarkan oleh Imam Syafi'i. Sampai sekarang kita kenal Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak, padahal di zaman beliau mujtahid mutlak banyak. Cuman mereka tidak ada tadwin, tidak ada sejarah ataupun karangan. Pakai bodoh kalau ada orang bilang, kalau ada orang disebut mujtahid mutlak, karangannya mana? Kalau ada orang ngomong gitu ke antum, itu balikin, siapa ulama mana bilang kalau jadi mujtahid mutlak harus ada karangannya? Ulama mana yang bilang? Nggak ada. Itu dikenal pada zamannya emang seorang alim besar, cuman emang nggak seterkenal, nggak sepopuler ulama-ulama madhab yang kita kenal ya. Itu disebut dengan ijtihad, yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Dan yang sama dengan istilah ijtihad kita disampaikan juga, yaitu at-tahari wa tawakhi. Itu dua kata sama dengan arti daripada ijtihad, at-tahari wa tawakhi. Nah, ijtihad itu diperlukan nggak buat kita? Diperlukan. Kapan kita harus ijtihad? Apapun boleh ijtihad jika, sebagai contoh kata ulama, istubiha alaihi ma'an, dia ragu antara dua air, ada yang terkena najis, ada yang suci, mana nih yang benar-benar suci? Nah, di situ ada ijtihad. Au thawbani, atau punya dua pakaian, dia tahu nih salah satu pakaian kena najis, yang satu suci, cuman dia bingung
Mana yang najis kena najis, mana yang benar-benar suci karena warnanya sama, bentuknya sama. Nah di situ ada namanya apa? Ijtihad. Au makanani, atau dua tempat, dia ragu nih. Ini salah satu tempat yang dua ini nih ada najisnya, cuman gue lupa tempat yang ini atau tempat yang ini. Sedangkan tempatnya seandainya apa? Pas-pasan buat kita sholat berdiri. Nah kita cuma bingung, soalnya di sini ya. Nah di situ adanya ijtihad. Nah di sini makanya dikatakan oleh ulama, hukum kita berijtihad itu taratan yakunu jaizan wa taratan yakunu wajiban. Kadangkala kita ijtihad itu jaiz boleh, wa taratan yakunu wajiban, dan kadangkala kita ijtihad itu wajib. Kita mulai dengan ijtihad itu boleh. Apa syarat ijtihad boleh? Kayak tadi dua air, dua pakaian, kita boleh berijtihad. Apa syaratnya? Kita sudah sampaikan juga, nggak apa-apa ada ulang. Syaratnya di sini dikatakan an yakuna indahu ma'un aw nahwihi tahirun bi yaqinin ay ghairul mustabaha fihima, wa amma idza lam yakun indahu fayajibul ijtihad. Nah, di sini syarat pertama yang kita sampaikan an yakuna indahu ma'un aw nahwihi tahiran bi yaqin. Yang arti begini dengan bahasa lainnya, harus ada antara kedua yang dia ragukan itu ada yang suci. Ada yang suci, ada yang diragukan, baru boleh ijtihad. Gambaran nggak boleh ijtihad gimana? Paham ya? Yang pertama ya, harus ada di antara yang dua dia ragukan ada yang suci, yang satu diragukan. Nah itu boleh ijtihad. Gambarannya ada 3, catat. Ya, ini gambaran. Gambaran pertama, ada yang diragukan, ada yang suci, yang kita bahas tadi nih. Nah, maka boleh ijtihad di situ, maka boleh dia berijtihad. Itu poin pertama, ada yang diragukan kena najis, ada yang benar-benar suci. Di situ dia boleh ijtihad. Gambaran yang kedua, ada yang benar-benar najis, ada yang suci. Nah, beda lagi nih. Air najis, bukan mutan najis. Seperti apa? Maaf, air kencing. Air kencing monyong seember. Satu lagi air biasa. Nah, sekarang kita mau ijtihad. Boleh nggak ijtihad semacam itu? Kata ulama begini. Lam yajtahid fihi ma li'aidla asla fil bawli fi tadhhir wala hil. Bal yatlif ahaduhuma wa yatayammam. Kalau ada yang benar-benar najis, ada yang suci, dia ragu nih mana yang najis, mana yang suci, maka kata ulama dalam hal ini nggak boleh ijtihad. Apa yang harus dilakukan sama dia? Salah satu antara dua itu buang, dia tayamum. Gitu caranya. Ini yang kedua. Yang pertama paham kan ya? Ada yang diragukan atau terkena najis, artinya airmu najis, airnya suci kena najis. Yang satu benar-benar suci, boleh nggak ijtihad itu? Ijtihad. Yang kedua, yang satu benar-benar najis, bukan benar najis, kayak ada yang najis, air kencing. Yang satu air suci. Nah, di sini kita boleh ijtihad nggak? Kata ulama nggak bisa. Ada yang harus lakuin, udah salah satu buang, yang masih utuh anggapnya kencing, sekarang tayamum. Nggak boleh ijtihad, karena dia nggak bisa ijtihad di situ. Salah satunya ada najis, bukan mutanajis. Paham gambaran kedua ya? Gambaran yang ketiga, yang satu air mawar, yang satu air bersih. Nah, dalam hal ini dia boleh ijtihad nggak? Air mawar boleh buat wudu nggak? Air mawar buat ngangkat hadas boleh nggak? Nggak boleh. Nah, sekarang dia ragu nih, yang mana air mawar, yang mana air bersih, karena air mawarnya hampir nggak kelihatan, nggak bisa ngebedain terlalu jauh dengan air ada. Dan air bersih, boleh gak ijtihad? Kata ulama dia boleh ijtihad hanya buat minum, bukan buat bersuci. Catat tuh.
Biar lebih paham, lebih gampang kan untuk memahaminya. Pokoknya 3 gambaran. Ada air mutanajis atau diragukan, ada air suci, boleh ijtihad. Yang kedua, ada air najis, bukan mutanajis. Apa itu air najis? Air kencing contohnya. Sama air bersih, boleh ijtihad nggak? Enggak. Buang satu, tayamum. Yang ketiga, ada air mawar, ada air bersih, boleh ijtihad nggak? Boleh, cuman buat minum, bukan buat bersuci. Nah, kalau dia sudah ijtihad buat minum, ternyata dia minum, akhirnya kita tahu nih, nggak minum air putih ini bukan air apa? Mawar, kan ada rasanya. Nah, sekarang bisa digunakan nggak tuh air sudah diminum? Kan dia boleh ijtihad hanya buat apa? Minum. Setelah diminum dia tahu itu beneran air. Boleh nggak sekarang dipakai? Nah, kata Imam Ramli begini. Wa idza ijtahada li nahwi syurbin jaza lahu tathhir bima dhannahu al-ma' 'inda Muhammad Ramli id yughtafaru fi syai' tab'an ma la yughtafaru fihi maqsuda. Kata Imam Ramli, jika sudah ijtihad buat minum dan ternyata itu air dan sekarang dia menggunakan buat bersuci, maka boleh. Itu poin yang ketiga. Ada air mawar, ada air biasa. Boleh ijtihad nggak buat bersuci? Nggak bisa. Ijtihad ente hanya buat minum. Kalau buat bersuci nggak bisa. Apa yang kita harus lakuin? Tayamum aja langsung udah. Nggak usah dipakai salah satu. Nah, ternyata dia ijtihad dulu buat minum. Begitu minum, ternyata dia tahu, oh ini yang air putih nih. Nah, sekarang mau dipakai buat bersuci, boleh nggak? Kata Imam Ramli, boleh. Karena sudah jelas sampai itu air putih yang suci, bukan air mawar. Kan kalau dia rasa kan udah pasti ada rasanya. Air mawar kan pasti ada rasanya dibandingin air apa? Air yang biasa. Nah, di situ baru dia boleh menggunakannya. Itu kata Imam Ramli. Walahu an yatatahhar bi kullin minal ma', atau dia pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Jadi cara pertama kan dia ijtihad hanya buat apa? Buat minum. Ternyata ketahuan air, ya udah dipakai, boleh kata Imam Ramli. Udah ketahuan air kan. Atau sekarang dia nggak ijtihad, karena kan ijtihad nggak boleh kan? Buat bersuci nggak boleh kan? Nah, sekarang dia bukan mau ijtihad, mau dipakai dua-duanya sekaligus. Kan ijtihad nggak boleh. Air mawar dengan air putih biasa. Dia sekarang mau pakai langsung dua-duanya. Nah, dikatakan sama ulama begini. Walahu an yatatahhar bi kull min al-ma' wa ma'al wirdi marra wa yuqtafaru at-taraddud fi an-niyyah al-darurah wa la yajuz fil musta'mal fi at-tahur wal musta'mal id la darura ma'a imkan al-ijtihad wal afdal. Gimana caranya untuk dia untuk dia bersuci dengan air mawar dan air putih biasa tanpa ijtihadnya? Bisa nggak? Bisa, kata ulama. Caranya yaitu dia ngambil begini, ngambil air dua, ngambil air dua nih, separuh air mawar di tangan dia, separuh air putih. Dia niat, jangan dicampur jangan campur, begini. Dia niat, nawaitu raf'il hadasil asghar, separuh air mawar, separuh air putih, ya kan? Nah, sekarang dia niatkan nih. Nah, terus gimana cara sekarang? Ambil lagi tapi tangannya dirubah. Yang tadi air mawar, air putih. Yang air putih, air mawar. Diusap lagi. Paham nggak maksudnya? Nah, gini. Ini air mawar, air putih. Nah, itu raf'il hadasil asghar. Nah, ini kan air mawar tadi. Sekarang ini air putih. Udah niat kan tadi kan? Sekarang ini air putih. Yang ini air mawar. Berarti kan salah satu udah pasti menyeluruh kan? Entah air putih maupun air mawar, udah apa? Menyeluruh di muka kan? Kan lebih niat sekali tadi. Air putih, air mawar, satu. Air mawar, air putih, dua. Berarti kan air putih dikena semua di muka. Dengan sekali niat, nggak usah dua kali niat. Cukup sekali niat. Nawaitu raf'il hadasil asghar. Dirubah aja tangannya. Tadi di sini air mawar jadi air putih, di sini air putih jadi apa? Air mawar. Usap lagi. Menyeluruh. Udah nih, udah kelar. Sekarang tinggal tangan, kepala, sampai seterusnya. Apakah begitu juga caranya? Enggak. Pakai salah satu. Mau yang air mawar dulu yang curigaan atau air putih, pakai. Selesaikan dulu wudhu sampai kelar, sampai kaki. Udah kelar, ambil yang satu lagi.
tangan, pala, kaki. Udah sah gak wudunya tuh? Sah tanpa istihad. Bisa gak begitu? Bisa. Nah, itu cara yang kedua. Cara pertama dia istihad buat minum, ternyata ketahuan itu air putih, gunain dah, kata Imam Ramli. Atau nggak boleh istihad kan sama sekali, dia mau pakai langsung, bisa. Caranya, ketika basuh wajah, separuh-separuh. Separuh air mawar, separuh air putih. Anggap air putih yang kiri nih, ini air mawar yang kanan. Nawaitu raf'il hadasil asghar. Niatannya udah sah gak? Niat wudu udah sah gak? Udah kan? Karena salah satu pasti apa? Air putih kan? Kan kapan kita niat? Niat itu ketika kita bawa air dan diakhiri ketika kenapa? Wajah kan? Ini salah satu dari antara dua tangan kita air putih nih. Nawaitu raf'il hadasil asghar. Udah sah gak niatnya? Sah. Cuman masalahnya salah satu masih air mawar. Kita nggak tahu yang mana nih. Yang kiri atau yang kanan air mawar nih. Supaya seluruh muka kita benar-benar air putih, rubah tangannya. Tadinya air mawar di sini, air putih di sini. Sekarang air putih di sini, air mawar di sini. Niat lagi nggak? Nggak usah. Untuk menyeluruh apa? Muka kena air yang benar-benar bersih. Dirubah tangannya. Sehingga seluruh muka apa? Udah pasti kena air putih tuh. Nggak tahu yang mana air putih kan. Yang penting apa? Itu sudah merubah tangan. Posisi tangan. Udah kelar. Niat udah kelar. Basuh muka sudah apa? Sudah kelar. Sekarang tinggal kelarin wudu. Pakai air yang mana salah satu pilih. Jangan kayak tadi lagi. Pakai yang mana nih? Seandainya yang A dulu nih. Nggak tahu nih air mawar atau air putih. Pakai deh. Tangan, pala, kaki. Selesai. Pakai yang kedua. Tangan, pala, kaki. Sah. Apa maksud sana? Kan intinya kan basuh muka kan. Niat kapan? Ketika basuh muka. Tangan ditunda, dibasuh boleh gak? Ente tunda tangan dibasuh. Kan kalau tadi pakai air mawar berarti kan ketunda tangan dibasuh. Karena sudah selesai baru pakai air yang satu lagi. Boleh gak menunda basuhan yang lain selain air muka? Boleh kan, kita udah bahas berkali-kali. Anda basuh muka di sini, basuh tangan di rumah, basuh pala di Darussalam, basuh kaki di Atin. Boleh gak? Boleh, gak masalah. Yang penting niat nggak hilang dari hati. Nah, makanya itu metodenya. Ya, air mawar, air putih biasa. Separuh-separuh gini nih. Jangan dicampur, ingat. Jangan dicampur. Niat. Nawaitu raf'il hadatsil asghar. Separuh-separuh. Jangan dicampur. Separuh-separuh aja. Ingat ya, separuh-separuh muka. Jangan dicampur. Dah. Niatnya udah sah. Udah. Karena salah satu tangannya pasti apa? Air putih. Cuma masalahnya baru separuh. Air putih separuh. Karena separuh apa? Air mawar. Ganti posisi airnya. Tadi di sini air mawar jadi air putih. Di sini air putih jadi air mawar. Basuh lagi separuh-separuh lagi begitu. Artinya muka kita udah kena air putih gak? Keseluruhan. Udah kena keseluruhan air putih. Niatnya udah sah. Udah sah. Basuh mukanya udah sah. Udah sah. Sekarang tinggal terusin. Terusin nggak usah pakai metode tadi. Ambil yang air mawar atau air putih tadi. Nah, nggak tahu kita kan masih ragu, pakai deh tangan, pala, kaki. Selesai. Pakai satu lagi. Tangan, pala, kaki. Sah nggak wuduannya? Karena salah satu pasti apa? Air putih. Sah wudunya. Tahu nggak maksudnya? Tahu nggak gambarannya? Nah, itu gambaran yang kedua. Ingat, kalau dia ragu antara air mawar dengan air putih, dia nggak boleh istihad buat bersuci. Dia bolehnya hanya istihad buat minum. Ternyata begitu diistihad buat minum, dirasain, oh bener nih air putih nih, sekarang mau dipakai. Karena udah ketahuan apa? Air putih. Boleh nggak? Boleh, kata Imam Ramli. Atau itu nggak istihad sama sekali buat minum, nggak? Itu nggak istihad buat minum, dan nggak boleh istihad buat bersuci kan? Dipakai metode yang tadi. Oh nggak istihad deh. Yang penting jelas yang satu air mawar. Deh, setengah-setengah aja kayak tadi. Begini, rubah tangannya doang ya, rubah posisi apa? Airnya. Tadi air mawar air putih, basuh pertama, di sini air putih air mawar, basuh kedua. Artinya muka pasti salah satu antara dua tangan udah menyeluruh air putih. Udah tinggal terusin, pakai wadah yang pertama sampai kelar, pakai wadah yang kedua sampai kelar. Sah wudunya. Itu cara yang kedua. Ini poin yang pertama ya. Adalah apa? Harus apa? Antara dua air ada yang suci. Gimana maksudnya yang suci? Gambarannya 3.
kadangkala antara suci dan yang diragukan najis. Boleh ijtihad. Cari tahu nih, mana suci mana najis nih. Kadangkala yang satu beneran najis, bukan mutanajis najis seperti air kencing. Yang satu air bersih. Boleh nggak ijtihad cari tahu mana yang air bersih, mana yang kencing? Nggak boleh. Yang harus lakuin buang salah satu, tayamum. Karena satu bukan air mutanajis, tapi air najis. Itu nggak boleh yang kedua. Yang ketiga, ada air mawar, air suci, tapi air mawar, ada air yang benar-benar air bening. Boleh nggak ijtihad? Nyari tahu nih, mana air putih, mana air mawar. Boleh nggak? Nggak boleh buat bersuci, nggak boleh. Boleh buat apa? Buat minum. Ya udah, anak ijtihad. Kayaknya ini nih air putih deh, anak cobain. Lah bener ini air putih. Sekarang anak mau pakai buat wudhu, karena udah ketahuan air putih. Boleh nggak? Boleh kata Imam Mamli. Atau sekarang anak nggak mau ijtihad, karena ijtihad bersuci nggak boleh kan? Nggak boleh sama sekali air mawar, air putih, ijtihad buat bersuci nggak boleh. Anak nggak mau ijtihad buat bersuci, nggak mau ijtihad buat minum sama sekali. Mau langsung anak pakai, boleh. Caranya tadi. Separuh air mawar, separuh air putih, saya niat mengangkat hadas kecil, jangan dicampur, di muka pun jangan dicampur, separuh-separuh. Berarti salah satu air mawar, salah satu apa? Air putih, balik. Yang harusnya tadi sini air putih jadi air mawar, yang sini air mawar jadi apa? Air putih, balik aja, nadangin airnya apa? Balik lagi, kebalik, usap lagi separuh-separuh. Artinya pasti muka kita apa? Sudah menyeluruh pakai air putih dan sudah menyeluruh pakai air mawar. Udah sah kan niat itu? Udah sah. Tinggal terusin basuh tangan, pala kaki pakai wadah yang gantian. Pakai wadah yang A dulu, tangan, pala kaki. Selesai. Pakai wadah yang kedua, tangan, pala kaki. Sah gak wudunya? Sah. Itu cara yang kedua tuh. Nah, ini bisa aja kejadian. Ada orang meninggal atau gimana, temen ada 2 ember nih. Temen udah ngasih tahu nih, salah satu ember udah dikasih macam-macam rempah itu. Buat manuin semayat. Terus kita lihatin rempah apa? Sama-sama apa? Putih nih. Boleh ijtihad gak? Nggak bisa. Karena itu sama dengan air mawar tadi. Nggak bisa ijtihad buat bersuci. Ijtihad buat minum? Boleh. Cuma kan nanti kamu minum air mentah. Terus gimana sekarang caranya? Pakai cara tadi yang kan ajarin. Nah, ada 2 wadah. Satu air udah kecampur dengan yang suci kayak air mawar. Yang satu benar-benar air bersih. Cuman teman kita nggak ngejelasin. Dan kita lihatin juga nggak bisa ngebedain karena masing-masing ada, masih sama-sama bening. Nah, gimana saya bersuci? Ambil separuh-separuh di tangan, ambil deh. Mana niat ikhtilaf kalau sedikit ya. Ambil ini air mawar, air putih. Saya niat ngangkat hadas kecil. Jangan dicampur di muka juga. Separuh-separuh. Balik sekarang. Yang tangan kanan tadi air bersih, air bening yang kita anggap mungkin air bening ya. Kita ambil air mawar, yang air mawar kita ambil air bening, usap lagi yang kedua, tapi jangan campur juga. Artinya kita sudah menyeluruh mengusap muka pakai air benar-benar bening dan pakai air mawar. Udah sah kata dia? Sah kata ulama. Sah niat wudunya. Terus sekarang melusin gimana? Pakai dulu yang wadah satu, yang mungkin itu bingung ya mawar apa air putih, pakai deh. Basuh tangan, pala, kaki, kelar. Pakai yang satu. Tangan, pala, kaki. Udah, wudunya sah. Sah. Itu caranya itu. Cara yang untuk kalau kita ragu antara air mawar dan apa? Dan air putih. Nah, ini syarat yang pertama. An yakun indahu ma'un aw nahwihi tahirun biyaqin. Yaitu, dia harus memiliki salah satu antara kedua yang diragukan adalah benar-benar air bersih. Yang satu diragukan. Yang diragukannya harus apa? Dijelasin ada 3 tadi. Kadang-kala mutanajis, kadang-kala najis, kadang-kadang air suci yang kecampur dengan sesuatu yang suci. Mana yang boleh ijtihad? Yang boleh ijtihad yang satu dia ragukan mutanajis, yang satu benar-benar suci. Boleh ijtihad. Itu poin pertama. Kalau yang kedua, yang satu najis beneran kayak air kencing, yang satu air putih, air bersih, boleh ijtihad? Nggak bisa. Tayamum aja deh. Kemudian yang ketiga, jika diragu antara air yang suci dengan air yang terkena benda atau sesuatu yang suci kayak air mawar, boleh ijtihad, kata ulama boleh buat minum, bukan buat bersuci. Terus gimana caranya kalau anak nggak mau minum karena air mentah? Karena mungkin ada syarat buat minum, baru ada bersuci.
Kayak menurut Imam Nawawi kan boleh. Anak istihad buat minum, anak rasain, oh ini air putih nih, pakai sekarang buat wudu. Boleh kata Imam Nawawi. Cuman kan masalahnya kan itu air mentah, sakit perut yang ada. Sedangkan Anda bukan mau minum, tapi mau bersuci. Pakai metode tadi. Ambil separuh, pakai tangan kanan air mawar, tangan kiri air bersih. Jangan dicampur. Niat, saya niat mengangkat hadas kecil. Begini rusapnya. Separuh-separuh. Sekarang balik. Yang tadi air mawar, air putih. Yang air putih, air mawar. Usap. Nggak usah pakai niat lagi. Cukup niat yang tadi. Usap. Bisa nggak? Bisa basuh mukanya. Tangannya gimana? Begitu juga nggak caranya? Enggak. Tangan, kepala, kaki, ente langsung selesaikan. Ambil yang satu nih. Yang ember pertama. Tangan, kepala, kaki. Selesai. Ambil dari ember kedua. Tangan, kepala, kaki. Udah sah wudu ente. Itu caranya kalau ente ragu antara air bersih dengan air yang kecampur dengan mawar, dengan apapun itulah, dengan kapur mungkin ya. Cuman kapurnya nggak terlalu banyak, tapi udah kecampur. Nah itu kan disebutnya air suci tidak mensucikan. Nah gimana itu, boleh beristihad nggak? Pakai dua-duanya. Separuh-separuh tangan. Dibalik habis itu. Udah terusin wudu tangan pala kaki gantian dari embernya. Ambil dari ini dulu tangan pala kaki, ember yang kedua tangan pala kaki. Selesai. Deh, sholat. Itu caranya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ta'addudul mustabaha fihi. Poin yang kedua, jika ingin beristihad, yaitu ta'addud. Barang yang diragukan lebih dari satu. Kalau nggak lebih dari satu, kagak boleh istihad. Nggak boleh istihad. Harus lebih dari satu. Makanya ada istihad. Ada yang diragukan, ada yang beneran suci. Kalau langsung ada satu diragukan, nggak ada lagi, itu nggak boleh istihad lagi. Apa nggak harus dilakuin namanya? Tayamum aja udah. Karena dia dikasih tahu nih sama orang, itu perasaannya tuh najis tadi tuh. Nah orangnya adil yang ngomong. Kenapa nanti bilang najis? Tadi sempat ada bangkai tikus di dalam, diangkat sama orang. Arti itu air apa? Terkena najis. Pas kita lihat, tapi nggak ada tanda-tanda kena najis ya. Cuman yang ngomong orangnya apa? Orangnya jujur, orangnya nggak pernah bohong. Orang Masya Allah. Mungkin yang ngomong ustadz atau kiai, kan nggak mungkin bohong. Pakai istihad nggak? Nggak usah. Karena nggak ada pilihan kedua. Kalau ada pilihan, masih boleh istihad. Ada air yang kena tadi tikus, udah diangkat. Satu air beneran bersih. Cuman nggak dijelasin yang mana. Cuman ada orang bilang tuh salah satu itu ember tuh tadinya ada najisnya. Tapi gue nggak tahu yang mana, lupa gue. Soalnya embernya sama-sama hijau. Nah di situ boleh istihad. Boleh nyari tahu. Lihat, cium mungkin airnya. Oh ini nih agak bau nih, berarti ini yang najis. Pakai yang satu, boleh begitu. Sebenarnya sekarang ada pilihan. Yang diragukan cuma satu ember, bukan dua ember. Boleh istihad nggak? Nggak boleh. Makanya syarat kedua, kalau ingin beristihad itu apa? Harus apa? Barang yang diragukan lebih dari satu. Jika hanya tidak tidak apa? Kalau jika tidak hanya satu, tidak boleh beristihad. Seperti apa contohnya? Seperti salah satu contoh, baju yang terkena najis, namun tidak diketahui secara pasti bagian mana yang terkena najis. Itu kan berarti satu. Ente punya baju kena najis, belum dicuci-cuci, campur sama baju yang lain, atau itu baju yang sendiri itu baju yang sendiri. Kita bingung, kena najis, pas kita mau bersihin, najisnya di mana tadi ya? Di pergelangan baju, apa di kerah baju, gue lupa lagi najis di mana itu. Nah berarti kan yang diragukan satu pakaian, tapi dia ragu nih najisnya di sebelah mana? Gimana nih caranya? Masih boleh istihad nggak? Nggak bisa. Apa yang harus lakuin? Cuci semuanya itu baju. Karena itu nggak tahu posisi di mana. Kalau tahu posisi bedanya, ya cukup cuci yang kena najis. Nah kan nggak tahu sekarang, bingung. Karena kelamaan, habis kena najis malah ngobrol, ngopi dulu, ngerokok dulu, bisa dulu, habis itu, aduh najis di mana ya? Lupa gue. Mana badannya kuning semua gara-gara apa? Asap rokok sama sisa deh. Nah bingung deh. Nah gimana sekarang? Boleh istihad? Enggak, karena barangnya cuma satu. Nggak boleh istihad. Apa yang harus lakuin?
cuci semua pakaiannya. Sama dengan air. Air cuma satu, kena najis, sama orang dikasih tahu seandainya atau kita apa? Mungkin tahu ini air apa? Kayak mau najis. Nggak ada pilihan yang satu lagi, nggak boleh istihad. Nggak boleh istihad udah. Apa yang harus lakuin? Tayamum. Nggak bisa istihad. Istihad itu terjadi karena ada dua wadah. Yang satu suci, yang satu mutanajis. Nah, baru ada apa? Ada istihad. Ya, makanya syarat istihad yang kedua, barang yang diragukan harus lebih dari satu. Nah. Kemudian yang ketiga, an yakun lil alama fihi majalun, yaitu ada kemungkinan besar bisa mengetahui mana yang suci, mana yang najis. Dari apa? Berdasarkan tanda-tanda yang ada. Ada air mutanajis, ada air suci. Sedangkan dua-duanya hampir mirip, nggak bisa dibedain. Kapan saya boleh istihad? Ketika Anda punya kesempatan bisa mengetahui mana yang benar-benar suci, mana yang terkena najis. Mungkin ada tanda-tanda kecil, atau mungkin ada bekas jejak anjing ke situ minum. Karena kita ragu nih, tadi ada anjing minum di salah satu wadah. Gue bingung yang mana nih wadahnya nih. Sedangkan dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama bening, nggak ada masalah. Nah, di situ dia boleh istihad ketika dapat tanda-tanda yang memungkinkan dia ada. Tahu mana yang terkena najis, mana yang benar-benar suci. Apa contohnya? Jejak kakinya mungkin. Karena di luar daerah tanah, kakinya ada tuh anjing. Oh, kesini diminum, kesini nggak ada kakinya. Berarti ini apa? Suci. Nah, di situ boleh apa? Beristihad. Ya. Nah, jika tidak ada tanda-tanda yang memungkinkan dia beristihad, masih boleh istihad nggak? Nggak ada tanda sama sekali. Sama-sama bening, sama-sama bersih. Tanda-tanda yang mungkin bisa Anda tahu mana yang najis, mana yang enggak. Karena ragu nih mana yang najis, mana yang enggak. Nggak ada tanda-tanda sama sekali. Kayak tadi, ada anjing minum, gue bingung yang mana tadi diminum. Soalnya gue lihat dari jauh. Kita deketin, tanda kaki nggak ada, jejak kaki. Kita cium, sama-sama kagak ada apa? Aroma. Nah, di sini boleh istihad nggak? Kata ulama nggak bisa lagi istihad. Nggak bisa istihad udah. Karena kalau dia mau nekat pun, yang satu mau najis. Beda sama tadi, air mawar. Air mawar kan bukan najis. Air bersih tapi nggak boleh buat bersuci. Ini mau najis, nggak mungkin dipakai metode tadi. Nggak bisa kalau begini. Nah, ini apa? Nggak boleh dia beristihad. Contoh yang lain, seperti dia punya saudari perempuan, dia ngumpul dengan perempuan-perempuan yang lain di satu ruangan, sedangkan mereka itu jumlahnya bisa dihitung. Nah, kayak tadi kan kalau air 2, ini perempuan mungkin anggap 10 atau 15, kan bisa dihitung. Semua satu ruangan, pakai cadar semua. Suara nggak bisa dibedain antara suara adiknya maupun suara perempuan yang lain. Sedangkan dia mau nikah, disuruh pilih salah satu yang di ruangan nih, nah, antara 15, pilih aja deh yang mana menjadi bini. Sedangkan salah satu apa? Adiknya. Boleh nggak milih saat itu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak punya tanda-tanda yang apa? Yang bisa dia membedain mana adiknya, mana yang bukan adiknya. Suara mirip semua, tinggi sama, mata sama, cadarnya sama. Lah mana adik gue nih? Jangan-jangan gue salah milih lagi. Yang nggak boleh ada. Adik gue. Lah bisa nggak begitu? Bisa. Mungkin adik sama dia apa? Pisah dari kecil. Cuman mungkin orang tuanya tahu, ngasih tahu adik ente di pesantren fulan. Ada di situ adik kandung ente. Ente nggak pernah ketemu dari kecil. Nah, sekarang masuk satu ruangan nih, santri 15 orang. Salah satu pasti adiknya. Karena emaknya udah ngasih tahu atau bapaknya. Salah satu santri situ apa? Adik ente. Sedangkan yang mau nikah, yang ngomong kiai saya mau nikah. Keluarin santrinya, santriwatinya. Pilih salah satu. Jadiin bini. Tapi salah satu adiknya tuh. Bisa nggak milih? Nggak bisa. Nggak bisa milih. Nah, satu karena apa? Karena tidak bisa membedakan. Sama kayak tadi. 2 air, 1 mutanajis, 1 suci. Tapi nggak bisa bedain sama sekali. Nggak ada tanda-tanda yang memungkinkan kita apa? Bedain. Maka nggak boleh beristihad. Ya. Jadi syarat yang kedua, yang ketiga adalah apa tadi? Ada kemungkinan besar mengetahui apa? Tanda-tanda
yang ada berdasarkan tanda-tanda. Kalau nggak mungkin, nggak boleh ijtihad. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, an yakun likullin minal mustabah fihi aslun fi tadhhir aw al-hil. Nah, ini sama dengan syarat yang tadi. Hampir mirip dengan syarat yang pertama. Kurang lebih sama tuh, sama. Kemudian yang keempat, yajibul ijtihad. Udah sampai 4 ya? Sampai 4, maaf. Di kitab yang ana ambil nih Busyrul Karim sampai 6 deh. Apa sih? Kurang lebih sama ya. Jadi syaratnya kita anggap 3. Yang keempat hampir mirip soalnya sama yang pertama. Saya boleh ijtihad ketika ada air, mana yang suci, mana yang mutanajis, boleh. Syaratnya yang pertama harus apa? Harus apa yang tadi Anda bilang yang pertama? Di antara dua air yang dilakukan ada yang diyakini suci. Yang satu bisa najis, bisa mutanajis, bisa air suci kecampur dengan yang suci. Gimana cara saya tahu saya boleh ijtihad? Poin pertama, jika ada air mutanajis, artinya air suci kena najis. Yang satu suci, boleh ijtihad nggak? Boleh. Yang kedua, yang satu beneran najis, yang satu suci. Yang satu air kencing, yang satu air bersih. Boleh ijtihad nggak? Nggak boleh. Yang ketiga, yang satu air mawar, yang satu air bersih. Boleh ijtihad nggak? Boleh buat minum doang, bukan buat bersuci. Anda udah ijtihad buat minum. Begitu Anda minum, Anda tahu mana yang air putih, mana air mawar. Anda mau pakai atau air putih buat berwudu, boleh nggak? Boleh, kata Imam Ramli. Paham ya? Atau Anda nggak mau sama sekali ijtihad buat minum, misalnya air mentah. Anda mau pakai buat bersuci, sedangkan kan nggak boleh ijtihad, pakai metode tadi separuh-separuh buat muka, sisanya jangan separuh-separuh, selesaikan pakai satu, selesaikan dengan yang kedua. Caranya begitu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ta'addudul mustabah, yang diragukan harus apa? Lebih dari satu wadah yang dilakukan itu yang ada yang kena najis, yang suci itu harus lebih dari satu. Jika cuma satu boleh nggak? Nggak bisa. Contohnya air cuma satu diragukan nih kena najis, atau emang benar kena najis, cuma bingung deh. Ini najisnya kayak gimana ya? Perasaan tadi anjing nyamperin deh. Nah, boleh nggak di situ ijtihad? Nggak bisa, nggak ada pilihan soalnya. Dia langsung ngapain situ? Mau aja. Atau pakaian, baju satu kena najis, bingung posisi najis di mana. Dia bingung karena udah kelamaan, belum dicuci. Karena kan tahu dari awal kan cuci aja kena najis ya, nggak perlu semua bajunya. Sekarang dia bingung, masih boleh ijtihad nggak? Nggak bisa. Apa yang harus dilakuin? Cuci semua tuh pakaian, tuh baju tuh cuci semua. Karena ente bingung mana posisi najisnya, di kerah, apa di lengan, apa di sini, apa di kantong, bingung deh. Karena kelamaan. Nah, kalau kayak gini, kasih tahu bini di rumah juga jangan cuci setempat yang diragukan kena najis, karena udah bingung gimana nih. Yang harus lakuin apa? Seluruh baju ini dicuci. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yakun lil alama fihi majalun, yaitu apa tadi? Syarat yang ketiga ada apa? Memungkinkan dia mengetahui mana yang suci, mana yang tidak dengan tanda-tanda. Jika tidak memungkinkan bagi dia hal itu karena sama-sama nggak ada tanda, maka tidak boleh berijtihad. Contohnya seperti apa? Adik perempuannya ngumpul dengan wanita yang lain satu ruangan yang jumlah mereka bisa dihitung, dan pengen dinikahin salah satunya. Di dalam hal ini kata ulama nggak boleh dia milih salah satu. Bisa jadi yang dipilih adalah apa? Adiknya. Lah kok bisa dia nggak tahu itu adiknya? Bisa aja. Seperti dipisah dari kecil, nggak pernah ketemu sama adiknya. Nah, dia mau ke pondok situ karena itu gurunya. Dia mau nikah. Emak bapak ngasih tahu, hati-hati jangan salah milih. Salah satu di antara mereka apa? Adik lo. Nah sekarang dikumpulin sama kiai. Ada 15 orang, 20 orang. Itu kan jumlah bisa dihitung. Nah sekarang main apa? Milih yang itu. Nggak bisa. Nggak bisa nikah sama 20-20-nya. Nggak bisa. Karena apa? Ente nggak bisa bedain dengan sebuah tanda. Nggak bisa lagi ijtihad. Itu kan ijtihad juga kan? Nggak bisa ijtihad. Sama kayak air tadi dua. Sama-sama tandanya nggak ada. Kurang lebih kayak gimana kayak bisa bedain walaupun sedikit, nggak ada. Nggak boleh ijtihad.
Syarat ijtihad ketiga yaitu apa namanya? Memungkinkan dia mengetahui mana yang suci, mana yang tidak suci dengan tanda-tanda. Kalau nggak mungkin, nggak boleh ijtihad. Seperti dua air atau adik dia di perempuan yang lain, ngumpul satu tempat. Sedangkan dia nggak tahu mana adiknya, mana bukan. Dia mau nikahin salah satu, sedangkan jumlah mereka apa? Mahsur. Jumlah mereka bisa dihitung. Nggak boleh nikahin salah satu sama sekali ya. Kalau jumlahnya nggak mahsur artinya jumlahnya bukan bisa dihitung, jumlahnya banyak banget untuk perempuan. Begitu suruh memilih, masuk ruangan, perempuan semua, dari ujung sampai ujung. Suruh milih salah satu jadi bini. Tapi salah satu di antara mereka adiknya, tapi jumlah mereka nggak bisa dihitung, banyak banget. Boleh nggak milih salah satu? Kata Imam Ibnu Hajar boleh. Pilih salah satu atau pilih satu persatu sampai ada yang cocok. Sampai ente sisain satu nih, jangan masuk daftar calon bini. Pokoknya satu jangan sampai masuk daftar calon bini. Kemungkinan besar yang satu ini dianggap adiknya. Kata Imam Ibnu Hajar begitu. Kata Imam Ramli dipilih dari semua yang ada sampai jumlah mereka itu bisa dihitung dengan jari. Artinya mungkin jumlah mereka sampai disisain 50, 40. Nah itu yang lebih dari 50 tadi bisa dipilih. Yang udah 50 ke bawah jangan dipilih lagi, karena bisa kemungkinan ada yang ada di situ. Ini gambaran aja ya, tambahan aja. Kita fokus sama yang kita bahas. Pokoknya kalau ente ada dua wadah, salah satu terkena najis, tapi nggak ada tanda-tanda yang memungkinkan kita tahu, sama-sama bersih, bening, nggak ada tanda sama sekali, nggak boleh ijtihad lagi. Apa yang harus dilakuin? Tayamum saja. Tayamum saja, nggak usah berijtihad. Ini 3 poin. Poin yang keempat hampir mirip dengan apa? Dengan yang pertama. Paham kan ya? Ini kalau mau ijtihad, boleh berijtihad. Nah, adapun wajib ijtihad, nggak apa-apa kita sekalian aja ya. Wajib ijtihad, tadi kan boleh berijtihad, jawazul ijtihad. Boleh ijtihad, boleh kagak. Tadi itu syaratnya ada 4 ya. Yang keempat hampir mirip dengan yang ketiga syaratnya. Nah, sekarang saya wajib ijtihad, bukan boleh lagi. Kapan itu? Ada 3 syarat. Syaratnya lebih mudah nih ya. Yang pertama, an la yakun indahu tahirun biyaqinin. Dia tidak memiliki salah satu antara dua yang dilakukan benar-benar suci dengan ya yakin. Contohnya gimana? Satu terkena najis, yang satu dibingung nih, ini suci apa kagak? Nah itu baru wajib ijtihad. Kalau tadi kan enggak, yang satu kena najis, yang satu beneran suci, boleh ijtihad. Yang kedua, ini yang wajib ijtihad, syarat pertamanya adalah apa? An la yakun, dia tidak memiliki air yang diyakini suci. Yang satu diyakini mutanajis tapi bingung yang mana. Yang satu dia nggak yakin itu suci. Gue nggak tahu yang satu suci apa kagak. Cuman setahu gue yang satu mutanajis, yang satu suci nggak tahu gue. Nah di sini dia ijtihad apa? Wajib, bukan boleh. Wajib dia ijtihad. Nggak boleh apa? Nggak boleh berijtihad, wajib, karena yang satu diragukan. Yang satu kena najis, yang satu dia nggak tahu suci apa najis. Wajib dia berijtihad, bukan boleh lagi. Itu syarat pertama. Dia tidak memiliki air yang diyakini benar-benar suci. Yang satu diyakini bukan najis tapi bingung yang mana. Yang satu dia nggak tahu suci apa kagak. Kalau tadi kan yang wajib, yang boleh apa? Yang satu beneran suci, yang satu kena najis, tapi dia nggak tahu yang mana wadahnya, dia boleh ijtihad. Di sini beda lagi poinnya. Yang satu dia ragu apa terkena najis, tapi dia bingung yang mana. Yang satu dia nggak tahu suci apa enggak. Oke, nggak tahu karena itu bukan air dia. Cuman setahu dia yang satu kena najis nih, yang satu najis nggak? Oh nggak tahu gue. Cuman setahu gue salah satu najis, yang satu gue nggak tahu najis apa kagak. Dalam hal ini dia wajib berijtihad. Poin yang kedua,
an la yablughul ma' bil khalti qullatain. Syarat yang kedua wajib ijtihad jika dicampur kedua air yang diragukan tidak mencapai 2 qullah ya. An la yablughal ma' bil khalti qullatain wa la taghayyur. Itu apa? Syarat yang kedua, air yang diragukan, dua air yang diragukan jika dicampur tidak akan mencapai 2 qullah, maka di situ wajib dia berijtihad. Kalau bisa nyampe 2 qullah boleh ijtihad. Kayak tadi. Contoh tadi nih. Anda nggak bahas tadi, maaf ya. Ada air tadi seperti yang nggak ada tanda tadi. Syarat yang berapa tadi itu? Yang ketiga ya. Yang ketiga. Dia harus memiliki cara untuk mengetahui mana yang suci, mana yang tidak dengan tanda-tanda. Jika nggak ada tanda-tanda kayak dua air sama-sama bening, sama-sama bersih, berisihat nggak bisa, dia tayamum atau campur dua-dua jadi satu, asalkan sampai dua qullah. Ada air mutanajis, ada air benar-benar suci, cuman gua nggak bisa bedain, tanda-tandanya nggak ada, ngapain nih? Ya tayamum kalau nggak bisa nyampe 2 qullah. Kalau bisa nyampe 2 qullah diapain? Campur aja. Begitu sampai 2 qullah, selama nggak berubah rasa, bau dan warna, air suci nggak? Air suci. Itu caranya begitu. Kalau yang wajib ijtihad, yaitu apa? Air yang dua-dua yang dilakukan jika dicampur jadi satu nggak sampai 2 qullah, maka wajib dia berijtihad. Nggak ada lagi buat boleh ijtihad, karena boleh ijtihad itu kan ringan. Ente ijtihad boleh, campur aja boleh, karena bisa nyampe 2 qullah, kan begitu. Kayak tadi air mawar kecampur dengan apa? Air mawar sama air bersih. Dia bingung. Pakai metode tadi boleh? Separuh sama separuh? Nggak boleh, nggak usah apa? Nggak usah ijtihad boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Atau yang satu mutanajis, yang satu suci, cuman tandanya nggak ada, hampir mirip, hampir nggak ketahuan mana yang najis, mana yang kagak najis. Apa yang harus lakuin? Jika dicampur bisa sampai 2 qullah, campur aja. Begitu sampai 2 qullah suci kan? Suci. Nah, makanya di situ metode ijtihad itu boleh-boleh aja ringan. Boleh ijtihad, boleh kayak tadi, campur aja atau langsung tayammum wudu apa? Dengan 2 cara tadi, makanya dia ringan caranya. Cuman kalau wajib ijtihad, poin pertamanya an la yakun 'inda tarbi yakin. Dia tidak memiliki air yang benar-benar diyakini suci. Yang satu diyakini mutanajis, yang satu dia nggak tahu suci apa kagak. Di situ wajib ijtihad. Yang kedua, jika kedua air disatukan tidak mencapai 2 qullah, wajib ijtihad. Yang ketiga, an yadhiqal waktu, yaitu waktu semakin mepet dari keluar waktu sholat. Maka di situ ijtihad wajib, udah bukan jais lagi. Dia harus buru-buru wajib ijtihadnya, karena waktu apa? Akan selesai waktu sholat. Dan nggak usah lagi pakai ngeraba-ngeraba kayak sebelumnya. Kalau boleh ijtihad kan ngeraba-ngeraba. Gimana ya nih? Ini air suci, ini air najis. Tapi mana najis, mana suci? Aku bingung ya, tanda-tanda nggak ada sama sekali. Kan nggak boleh ijtihad kan? Karena tandanya nggak bisa dibedain. Campur aja. Campur. Kalau jadi 2 qullah, warna, rasa, bau, kagak nggak berubah, suci nggak? Suci. Karena sampai 2 qullah. Nggak ribet tuh. Atau tadi air mawar, air bersih. Gimana caranya? Nggak usah ijtihad, pakai dua-duanya. Metodenya tadi, separuh-separuh. Habis itu rubah tangannya. Habis itu sisanya, gantiannya wadahnya. Pakai wadah yang pertama, tangan pala kaki, wadah kedua, tangan pala kaki. Sah wudu itu. Nah itu makanya disebut boleh ijtihad. Kalau yang wajib ijtihad, poinnya 3. Yang pertama, dia nggak punya air yang diyakini suci. Yang satu diyakini mutanajis. Yang satu nggak tahu najis apa suci. Maka wajib ijtihad. Yang kedua, jika kedua-dua yang dicampur tidak akan mencapai 2 qullah, wajib ijtihad. Wajib ijtihad karena nggak guna. Itu mencampur juga nggak guna kan? Nggak bisa sampai 2 qullah. Yang ketiga, waktu semakin mepet, maka wajib ijtihad. Nggak boleh santai-santai lagi. Kalau boleh ijtihad kan sambil santai deh. Gue boleh ijtihad, gue boleh pakai kayak tadi metode-metode yang kita kasih tahu. Kalau sudah mepet waktu, dia wajib berijtihad. Tak bisa lagi apa? Ngeraba. Ini poin-poinnya.